Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi hari yang cerah 2 April 2022 yang bertepatan dengan 30 Sya'ban 1443 Hijriah. Kita alhamdulillah masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini berupa kesehatan dan waktu luang, sehingga dengannya sangat wajib untuk kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut. Ikhwati al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian tentang adab, babul adab, dan kita masuk kepada al-fasl al-khamis. Kita akan membahas al-adab ma'an nafas, yaitu adab terhadap diri sendiri. Ikhwati fillah rahimakumullah wa iyyakum. Al-muallif Syekh Jabir Al-Jazairi mengatakan yu'minul muslimu bi anna sa'adatahu fi kilta hayatai. Bahwasanya seorang muslim itu meyakini bahwasanya dirinya berhak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan meyakini bahwasanya dua kebahagiaan tersebut mauqufatun ala mada ta'dibi nafsihi wa tatyibiha wa tazkiyatiha wa tathhiriha. Kebahagiaan tersebut akan digapai apabila seseorang meletakkan kebahagiaannya kepada ia mampu untuk mendidik jiwanya, memperbagus jiwanya, membersihkan jiwanya dan mensucikannya, sebagaimana ia memahami bahwasanya kesengsaraannya, kehancurannya adalah bila jiwanya fasad, yaitu kerusakan jiwanya, wa tadsitiha, dan juga pada ketika seseorang mengotori jiwanya, wa khubuthiha, dan berada kepada kebusukannya, wa dzalika lil adillah al-atiyah. Hal tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 Allah Ta'ala menyatakan, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah, sebentar lagi insyaallah Ramadan, syahrun mubarak, syahrun unzila fihi al-Quran, bulan yang penuh keberkahan, dan di antara keutamanya adalah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan tersebut, yang selayaknya bagi kita untuk berbahagia sampai detik ini dan besok insyaallah Ramadan. Nanti malam kita melaksanakan tarawih, Allah pertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah ini. Maka di antara adab terhadap jiwa atau diri kita
yaitu kita membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Dan Allah Ta'ala mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh benar-benar akan mendapatkan keberuntungan orang-orang yang mensucikan jiwanya. Bulan Ramadan, bulan suci, sebelum datangnya bulan Ramadan pun hendaknya kita mensucikan jiwa kita. Dan sebaliknya wa qad khaba man dassaha, dan sungguh akan merugi, benar-benar rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dan juga firman Allah Ta'ala, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sungguh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong, wastakbaru anha, sombong terhadap ayat-ayat kami, mereka kelak tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan mereka tidak akan mungkin masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Pertanyaannya, mungkin enggak unta masuk lubang jarum? Tidak mungkin. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan balasan terhadap mereka, yaitu Allah mengatakan wa kadzalika najzil mujrimin, itulah balasan atas orang-orang yang berbuat kejahatan. Lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Bagi mereka ada tikar yang dihamparkan, yang terbuat yang di bawahnya dari api neraka, dan atapnya pun dari api neraka. Dan begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat kezaliman. Walladzina amanu, kemudian ini Allah mengatakan yang sebaliknya, dan adapun orang-orang yang beriman wa amilus salihat, dan mengerjakan amal-amal kebaikan, la nukallifu nafsan illa wus'aha, kata Allah, dan kami tidak membebani seorang pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ulaika ashabul jannah, mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Quran surat Al-A'raf ayat 40 sampai 42. Dan juga Allah Ta'ala berfirman yang menunjukkan pentingnya waktu di dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin, Allah menyatakan bahwasanya semua manusia dalam keadaan merugi. Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia akan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beramal kebajikan, wa tawassaw bil haq, kecuali orang-orang yang beriman dan yang mengamalkan amal-amal kebaikan, dan orang-orang yang senantiasa memberikan wasiat untuk mentaati kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa saling menasihati untuk tetap bersabar di dalam ketaatan. Masyiral muslimin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat-ayat ini semuanya menunjukkan pentingnya kita untuk mentazkiyatun nafas, membersihkan, mensucikan diri kita. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhulul aljannata illa man aba, setiap kalian pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Dan para sahabat pun bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, mereka berkata, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Para sahabat terheran, di sana ada orang yang enggan masuk surga. Dan siapa mereka ya Rasulullah? Beliau bersabda, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku mereka akan masuk surga. Wa man asani faqad aba,
dan barang siapa yang bermaksiat mengingkariku, maka ia sungguh telah enggan, yaitu enggan masuk surga. Ikhwati wa akhwati fillah, orang-orang yang senantiasa taat kepada Rasulullah dengan mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan merupakan bukti kecintaan dan bukti ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah, mengingkari dan tidak melaksanakan apa yang Rasulullah ajarkan, bahkan mengada-ada membuat syariat, membuat ritual ibadah yang anggap mereka itu kebaikan, itu sejatinya mereka telah berbuat maksiat kepada Rasulullah dan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka adalah orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kama yu'minul muslimu bi anna ma tadhhuru alaihi an-nafsu wa tazku huwa hasanatul iman. Sebagaimana seorang muslim meyakini bahwasanya yang bisa mensucikan jiwanya, yang membersihkannya adalah kebaikan iman, wal amalu salih, dan amal salih, wa anna ma tatadassa bihi wa tukhbuthu wa tafsudu wa huwa sayyi'atul kufri wal ma'asi. Dan juga seorang muslim, ia meyakini bahwasanya yang merusak jiwanya, merusak hatinya adalah perkara-perkara yang berbalut dengan kekufuran, keingkaran, dan juga maksiat terhadap Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, wa aqimis salata tarayha fil tarafayin nahari wa zulufan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan dirikanlah salat pada dua sisi siangnya, maksudnya itu pagi dan sore, wa zulufan minal lail, dan juga pada permulaan malam, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina idza adnaba dhanban kana nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila ia melakukan sesuatu dosa, ada padanya setitik noda hitam yang ada di hatinya. Fa in taba wa naza'a, apabila ia bertaubat dari dosanya dan melepaskan kemaksiatannya, wasta'taba suqila qalbuh, maka hatinya akan menjadi cemerlang kembali. Wa in zadat hatta tughliqa qalbuh, dan apabila bertambah kemaksiatannya, maka hatinya akan tertutup dengan kemaksiatan tersebut. Fadzalika ar-ranul ladzi qala Allah Ta'ala, hal tersebut adalah ran, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sungguh benar bahwasanya kemaksiatan itu dan apa yang mereka usahakan itu akan menutup hati mereka. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, wasiat beliau adalah bertakwa dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wasiat Rasulullah kepada umatnya adalah bertakwa dimanapun berada. Dan juga karena kita tidak lepas dari perbuatan dosa, baik disengaja maupun tidak, baik secara lisan maupun perbuatan, ataupun maksiat yang ada di dalam hati, dan kita semuanya tidak lepas dari itu,
maka hendaknya kita mengiringi hal-hal tersebut dengan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Min ajli hadza ya'ishul muslimu 'amilan da'iman 'ala ta'dibi nafsihi wa tazkiyatiha wa tathhiriha. Oleh karena itu seorang muslim ia memahami dan ia hidup dalam keadaan tersebut, yaitu tidak lepas dari perbuatan dosa baik kecil maupun besar, disengaja maupun tidak, sehingga ia senantiasa beramal, berbuat hal-hal yang dapat membersihkan dirinya dan mensucikannya. Idhiya aula man yu'addab, karena ia faham yang pertama kali hendaknya ia didik adalah dirinya sebelum orang lain. Ia faham sebelum amalan-amalan yang lain, ia hendaknya belajar adab dan mengamalkan adab-adab tersebut. Dan adab yang paling penting adalah adab dirinya terhadap dirinya. Fayakhudhuha bil adab al-muzakkiyah laha wal mutahhirati li adraniha kama yujannibuha kullu ma yudassiha wa yufsiduha min sayyi'il mu'taqadat. Dan ia memahami untuk bisa membersihkan hatinya, ia berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang bisa merusak, hal-hal yang bisa menghancurkan, baik itu perkataan maupun perbuatannya. Yujahiduha laila nahara, ia bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya baik di siang harinya maupun malam harinya. Wa yuhasibuha fi kulli sa'ah, dan ia bermuhasabah, mengintrospeksi pada setiap keadaan. Introspeksi itu di dalam agama kita bukan setelah perbuatan saja, tapi sebelum berbuat ia berpikir, sebelum berkata ia berpikir akan manfaat dan mudaratnya. Itulah menunjukkan kecerdasan. Bukan ia melangkah setelahnya berpikir menyesal ternyata ia telah berbuat salah. Masyaallah muslimin, sebentar lagi Ramadan akan tiba. Maka hendaknya kita pun mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana kita memahami tentang keutamaan bulan Ramadan? Sejauh mana kita memahami keutamaan puasa atau keutamaan puasa Ramadan? Dan kita hendaknya mempelajari hal-hal yang terkait dengan bulan yang mulia ini. Kemudian di antara hal-hal seseorang bisa mensucikan dirinya dan membersihkannya adalah, di dalam kitab ini disebutkan ada 4 hal. Yang pertama at-taubah, yang kedua al-muraqabah, merasa diawasi. Kemudian yang ketiga al-muhasabah, yaitu mengintrospeksi diri. Dan yang keempat adalah al-mujahadah, ia berjihad, bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik ikhwati wa akhwati fillah, kita masuk pada poin pertama, dan ini pas sekali momennya dengan sebentar lagi Ramadan. Hendaknya kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat taubatan nasuha. Kalau kita menyadari dan mengerti tentang diri kita bahwasanya kita tidak bisa lepas dari sebuah kemaksiatan, baik disengaja maupun tidak,
maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wal muradu minha at-takhalli an sa'iri dzunubi wal ma'asi. Dan yang dimaksud dengan taubat adalah seseorang at-takhalli, melepaskan, ya, meninggalkan seluruh dosa-dosa dan maksiat. Melepaskan, meninggalkan dengan ikhlas tentunya. Mengharap wajah Allah, bukan mengharap hanya maslahat dunia. Ana tidak berbuat dosa ini supaya ana mendapatkan hal-hal dunia. La, bukan. Tapi melepaskan maksiat tersebut, kecanduan kepada maksiat, kepada dosa, kita tinggalkan karena mengharap pahala dari Allah. Jadi ikhlas mengharap wajah Allah, itu namanya taubat. Ya, bukan seseorang meninggalkan dari contoh meminum minuman keras, Ramadan tiba tinggalkan. Karena apa? Karena dia tahu madharat dari minuman keras misalkan. Bukan itu maksudnya. Tapi ia memahami bahwa ini dosa dan harus ditinggalkan, dan meninggalkannya karena Allah. Adapun maslahat dunia itu setelahnya. Karena setiap dosa ketika kita tinggalkan pasti ada maslahat di sana. Dan dosa kalau dikerjakan pasti ada mafsadat, pasti ada kerusakan di sana. Kemudian wan nadamu ala kulli dzanbin salifin. Seseorang yang bertaubat itu adalah seseorang yang menyesal. Bukan hanya ikhlas meninggalkan, tapi menyesali perbuatannya. Bukan membanggakannya. Nah, ini kan ada orang-orang yang bertaubat, meninggalkan, tapi masih suka menceritakan keburukannya. Ya, ikhwati fillah, perlu difahami, kalau kita membicarakan aib atau perbuatan dosa kita, itu hendaknya jangan ceritakan tentang diri kita, tapi menceritakan di sana ada seseorang yang begini begitu tentang perbuatan maksiat, bagaimana cara bisa berlepas darinya. Mungkin itu lebih baik. Kenapa? Karena seseorang ketika menceritakan perbuatan dosanya yang di masa lalu, kalau tujuannya ada unsur mujaharah. Apa itu mujaharah? Ada rasa kebanggaan, ia telah melaksanakan maksiat kemudian meninggalkannya. Ini bahaya. Lebih baik ia tinggalkan dan ia menyesali. Kalaupun perlu konsultasi, bukan menyebutkan bahwa saya dirinya lah yang telah berbuat tersebut. Wal azmu ala adamil audati ila dhanbi fi muqbilil umur. Dan seseorang dikatakan bertaubat juga ketika ia berazam, bertekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa yang telah ia lakukan di kemudian hari. Ya. Pertama ikhlas, ya, i'tiraf, menyadari, mengakui, ya, bahwasanya hal tersebut adalah dosa dan ia harus tinggalkan, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ia menyesali sedalam-dalamnya penyesalan dan tidak ada kebanggaan terhadap dosa. Nah, tidak boleh membanggakan dirinya, ana dulu pernah membunuh seseorang misalkan. Tidak perlu diceritakan. Kemudian al-azm, ada tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya. Intinya dia menyesal. Ada azm, ada tekad yang kuat. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar.
Hal tersebut berdasarkan firman Allah Ta'ala yang memerintahkan setiap hambanya, ketika Allah Ta'ala memanggil mereka hambanya dengan sebutan orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Sebentar lagi Ramadan, Ana mengajak pribadi dan para ikhwah dan akhwat fillah, hendaknya kita bertaubat, karena kita tidak lepas dari perbuatan dosa. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam, keturunannya, berbuat kesalahan, sampai pun Nabi kita, ayah kita, Nabi Adam alaihissalam, terjatuh karena godaan syaitan. Apalagi kita, bukan seorang nabi, apalagi rasul. Ada dosa baik disengaja maupun tidak, disadari maupun lalai, yang kecil maupun yang besar, yang diketahui orang lain maupun yang tersembunyi. Ada dosa, pasti ada. Maka hendaknya kita bertaubat. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. I'tirafun nafas. Yang pertama kita nyadari, oh iya, benar, kita banyak dosa. Kalau kita melihat orang lain mungkin secara zahir ia tidak baik penampilannya, bahkan mungkin ucapannya, kita jangan anggap dia lebih buruk dari kita. Bisa jadi ada sisi positifnya, dan kita introspeksi diri langsung. Kita pun banyak dosa. Baik. Asa rabbukum ayukaffira ankum. Semoga Rabb kalian menghapus keburukan-keburukan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Akhi wa ukhti, kalau kita punya rumah, di rumah kita ada akuarium atau ada kolam ikan saja, itu sudah Masya Allah, ada gemercik air, terasa damai, ada ketenangan. Apalagi di bawah rumah kita ada aliran sungai yang sejuk, yang bersih airnya. Ini surga lebih jauh bagusnya daripada apa yang ada di bumi. Maka apakah kita tidak ingin mendapatkan surga Allah? Sungguh kita sangat ingin mendapatkan surga Allah. Namun perlu ketahui juga, mendapatkan surga Allah itu bukan dengan berleha-leha, bersantai-santai saja, tapi dengan perjuangan. Wa qawlihi ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk apa? Bertaubat kepadanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan kemenangan, agar kalian mendapatkan keberuntungan dengan surga tentunya. Ikhwati fillah wa akhwati rahimakumullah, orang-orang yang senantiasa bertaubat dengan memperbanyak istighfar bilisani wa qalbi, dengan lisannya dan hatinya hadir, itu dada terasa lapang. Coba kita praktekkan kalimat istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu membuat hati yang awalnya sempit, yang emosi, yang marah, lebih banyak mengurus anak,
Itu ketika melihat anaknya tidak sesuai atau tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, biasanya marah. Setelah itu jangan lupa istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Akhirnya yang tadi marah sudah terlampiaskan dengan kemarahannya, pun dibasuh dengan istighfarnya. Ya, mengiringi emosi yang meledak dengan siraman istighfar sehingga dadanya menjadi lapang insyaallah. Dan ini bukan hanya ummahat saja, para bapak-bapak pun sama ya. Sampai yang berbicara di depan ini pun sama. Ketika lagi ada masalah baik dengan anak ataupun dengan pasangan hidup kita, teman hidup kita, istighfar jangan ditinggalkan ya. Apalagi di Ramadan ya. Di Ramadan ini kita harus lebih bisa mengekang emosi kita, belajar lebih sabar lagi. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali dalam setiap harinya. Itu Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dosa-dosanya, dan beliau maksum ketika berbuat kesalahan langsung ditegur sama Allah. Kita siapa? Kita berbuat salah, tidak ada yang menegur. Dan hendaknya kita tidak meninggalkan kalimat istighfar. Kalimat yang sederhana, yang simpel, tapi mengandung manfaat yang begitu besar. Dan juga sabda beliau, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum terbit matahari dari sebelah barat, taubatnya akan diterima oleh Allah. Karena kalau matahari sudah terbitnya dari barat, menandakan apa? Kiamat. Tidak ada yang diampuni taubatnya, tidak ada yang diterima taubatnya. Dan memang di waktu tersebut ketika matahari terbit dari barat, itu sudah kaum muslimin, mukminin sudah dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qauluhu, dan juga sabda beliau, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat kesalahan di siang harinya. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul laili. Dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat kesalahan pada malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hal tersebut Allah lakukan sampai terjadinya matahari terbit dari arah barat. Dan juga sabda beliau, Allahu asyadu farahan bi taubati abdihil mu'mini min rajulin fi ardin dawiyatin muhlikatin ma'hu rahilatuhu 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai ya, lebih bahagia, Allah lebih bahagia terhadap taubatnya seorang hamba yang beriman. Dari siapa? Dari seorang lelaki yang ia berada di padang pasir atau gurun pasir yang tidak bertuan, sangat luasnya, tidak ada pemilik ya, dan membinasakan ya, kalau orang ke padang pasir tersebut nggak tahu arah bisa binasa, nggak tahu harus keluarnya dari mana karena saking luasnya, hamparannya tidak terlihat tepian. Yang ia membawa unta
yang di atasnya ada makanan dan minuman, yaitu bekal safarnya. Kemudian ia kemudian ia tertidur, fastaiqadha, dan bangun. Wa qad dhahabat fatalabaha hatta adrakahu al-'atash. Ia tidur, terbangun, dan hewan tunggangannya sudah pergi meninggalkannya, sehingga ia mencari-carinya kemana untanya, sampai ia mendapati rasa haus yang begitu haus. Tsumma qala, kemudian ia berkata, pemuda ini berkata, arji'u ila makani, aku akan kembali kepada tempatku semula di mana aku tidur tadi. Alladzi kuntu fihi fa anamu hatta amut, aku akan tidur di situ sampai kematian mendatangiku. Kenapa, Pak? Kenapa, Ibu? Putus asa, nggak kelihatan kemana hewan tunggangannya. Aku akan kembali ke tempat yang mana aku tadi tidur di sana. Aku akan tidur sampai kematian menjumpaiku. Saking putus asanya. Fa wada'a ra'sahu 'ala sa'idihi liyamuta. Kemudian ia meletakkan kepalanya di atas lengannya agar ia bisa mati dalam keadaan tersebut. Fastaiqadha wa 'indahu rahilatuhu. Kemudian ia terbangun, ternyata tidak mati, tapi bangun. Wa 'indahu rahilatuhu. Ketika ia bangun, di sampingnya ada untanya tadi, yang di atasnya ada makanan dan minumannya masih utuh. Fallahu asyaddu farahan bitaubatil abdil mu'min min hadza birahilatihi wa zadihi. Ya. Kata Rasulullah apa? Allah lebih bahagia terhadap taubatnya seorang hamba yang beriman melebihi bahagianya laki-laki tadi yang mendapati hewan tunggangannya, perbekalannya ada di sampingnya. Nah, kira-kira kalau kita di posisi laki-laki tadi, bahagia tidak? Sangat bahagia. Karena dia udah putus asa, udahlah pasrah, aku tidur sampai kematian menjemputku. Sudah pasrah, tidak bisa mati, bukan tidak bisa mati. Dia terbangun, melihat di sampingnya ada untanya. Maka ia sangat bahagia. Nah, sekarang kalau kita pakai permisalan yang lain, kita punya seorang anak, hanya satu-satunya anak kesayangan kita. Qadarullah ia pergi meninggalkan kita atau diambil sama seseorang, kita tidak tahu dia berada di mana. Pasti kita sangat sedih dan berusaha semaksimal mungkin mencari kesana kemari, sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak ketemu. Di suatu hari nanti ternyata anaknya datang dalam keadaan yang Masya Allah, dalam keadaan baik. Pasti kita sebagai orang tua sangat bahagia. Nah, kalau Allah melihat taubatnya seorang hamba yang beriman, itu lebih bahagia daripada bapak yang tadi kehilangan anaknya. Maka ikhwati fillah, dan ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, di antaranya adalah dengan taubatan nasuha. Allah bahagia dengan taubatnya kita, maka kita pun insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dengan taubat tersebut. Dan ketika kita meyakini bahwasanya kebahagiaan itu adalah milik Allah, maka mintalah kepada Allah, bukan melihat sarana atau prasarana fasilitas kehidupan kita. Karena kita kadang masih melihat kalau tercukupi ini itu, terpenuhi ini itu, kita bahagia. Ya ikhwati fillah, kadang kebahagiaan itu bukan dengan tercukupinya apa yang kita inginkan, tapi ketika kebutuhan kita terpenuhi dan kita bersyukur serta qanaah, insyaallah di situ kebahagiaan akan datang. Kemudian yang selanjutnya al-muraqabah. Seorang muslim yang meyakini bahwasanya dirinya harus beradab terhadap dirinya, maka ia hendaknya ada rasa muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah, sehingga ia tidak merasa sendiri. Ketika ia berada di suatu tempat dan sendirian, ingat di sana ada dua malaikat yang mencatat
yang berada di sebelahnya, dan ada Allah yang senantiasa mengawasinya. Ia dalam kebaikan, Allah melihatnya dan memberikan pahala, sehingga tidak akan sia-sia kebaikannya. Dan ketika ia berbuat dosa, itu pun ada balasannya dari Allah. Maka ketika ada muraqabah, insyaallah ia tidak melakukan hal-hal yang itu adalah dosa. Al-muraqabah wahya ay ya'khudhal muslimu nafsahu bi muraqabatillahi tabaraka wa ta'ala wa yulzimuha iyyaha fi kulli lahzatin minal lahadhatil hayah hatta yatimma lahal yaqin bi anna Allaha mutli'un 'alaiha. Muraqabah, merasa diawasi, yaitu seorang muslim merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengannya ia dalam setiap lahzah, setiap kesempatan dalam kehidupannya, ia merasa bahwasanya Allah mutalli'un, Allah itu melihat, alimun bi asrariha, dan ia meyakini Allah alim, mengetahui apa-apa yang ia rahasiakan. Sampai yang ada di dalam hati kita nih, belum kita ucapkan, masih ada pikirannya di hati, Allah sudah tahu. Raqibun ala a'maliha, dan Allah mengawasi amal perbuatannya. Qaimun 'alaiha wa 'ala kulli nafsin bima kasabat, dan Allah senantiasa hadir di atas setiap jiwa terhadap apa yang ia kerjakan. Wa bidzalika tusbihu mustaghriqatan bimulahadhati hal bijalalillahi wa kamalihi. Maka ketika ia memiliki perasaan tersebut, ia akan menjadi orang yang senantiasa mendapatkan perasaan, mendapatkan perhatian dari Allah dalam setiap keadaan. Syairatan bil unsi fi dzikrih, dan ia merasa ada kedamaian ketika ia mengingat Allah. Dalam kesendirian ia mengingat Allah, entah dengan tasbih, tahmid, tahlil, atau takbir, atau istighfar. Ia mengingat Allah dan merasakan kelezatannya berkhalwat dengan Allah. Nah, kita itu senangnya khalwat dengan manusia, merasa tenang, merasa nyaman. Ana rasa masih seperti itu kita semuanya. Nah, ketika seseorang mampu berkhalwat dengan Allah, berzikir kepada Allah, dan ia mendapatkan ketenangan, kedamaian, sungguh ia telah mendapatkan sifat muraqabah, merasa diawasi. Wa hadha ma'na islamul wajhi fi qoulihi ta'ala, dan ini merupakan makna dari Islam, penyerahan diri, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Kata Allah Ta'ala, maka siapakah yang paling baik agamanya? Yang paling baik agamanya melebihi orang yang pasrah kepada Allah Azza wa Jalla dan ia berbuat kebaikan. Kalau seseorang sudah pasrah kepada Allah, maka siapa lagi yang lebih baik daripada dirinya? Udah itu ditambah ia berbuat kebaikan. Wa qalihi subhanahu, dan juga firman-Nya, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan siapa yang pasrah, berserah diri, menyerahkan kepada Allah, dan ia berbuat kebaikan, kata Allah, sungguh ia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, tali yang kokoh. Kenapa? Sudah tahu hidupnya itu untuk Allah, sampai matinya pun untuk
Allah, ibadahnya untuk Allah, nazar sembelihannya untuk Allah, salatnya untuk Allah, dia faham, pasrah kepada Allah dan senantiasa merasa diawasi, maka sungguh ia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Kata Allah, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, sungguh Allah taala ya'lam, mengetahui ma fi anfusikum, mengetahui apa yang ada di diri kalian. Fahdharu, maka takutlah kepada Allah. Dan juga firman-Nya, innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kalian. Dan juga firman-Nya, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'an wala ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fihi. Allah taala berfirman, apa yang engkau perbuat dalam suatu keadaan engkau membaca Al-Quran dan engkau mengamalkannya, sebuah amalan kebaikan, illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami mempersaksikan apa yang kalian lakukan. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan, ya, Rasulullah mengatakan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Mungkin gak kita melihat Allah? Di dunia ini tidak mungkin, ya, kita tidak bisa berjumpa dengan Allah di dunia ini dan tidak bisa melihatnya. Tapi disebutkan bahwasanya kita mungkin berjumpa dengan Allah di dalam khalwat kita, ketika kita beribadah, di doa kita, di salat kita, di zikir kita, kita merasa ada perasaan muraqabah, diawasi. Disitulah kita merasa kita bersama Allah, walaupun Allah tidak di sebelah kita atau di hadapan kita. Ketika kita mencapai derajat muhsin, anta budallaha kannaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan Allah ada di hadapanmu. Nah, disitulah adalah perjumpaan, namun bukan perjumpaan hakiki yang bisa kita lihat Allah, karena perjumpaan hakiki hanya ada di surga nanti, dan itu kenikmatan yang paling besar atas seorang hamba. Adapun di dunia ini perjumpaan dengan Allah, perjumpaan karena kita berkhalwat sedang menghadap Allah di dalam salat kita, di dalam tilawah kita, kemudian di dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak bisa merasa menghadirkan Allah ada di hadapan kita, setidaknya kita bisa memiliki perasaan bahwasanya Allah itu senantiasa melihat kita. Nah, ini derajat yang kedua. Kalau kita tidak bisa merasakan bahwasanya Allah ada di hadapan kita, setidaknya kita memiliki perasaan Allah itu melihat kita. Sehingga ketika kita berbuat, ketika kita berkata, kita akan berpikir, ya, bahwasanya ada Allah yang senantiasa melihat kita. Wa huwa nafsu ma daraja alaihi as-sabiquna al-awwaluna min salafi hadhihi al-ummati as-salih. It akhadhu bihi anfusuhum hatta tamma lahumul yaqin. Ya. Itulah yang ditempuh oleh orang-orang pendahulu dari kaum salaf, ya. Umat-umat yang saleh, mereka mengambil untuk jiwa mereka sampai mereka merasakan keyakinan yang begitu besar yang tertancap pada diri mereka. Wa balaghu darajatal muqarrabin, sehingga mereka mencapai derajat orang-orang yang dekat kepada Allah. Wa hiya di atharuhum
tashhadu lahum, dan berikut adalah beberapa athar tentang mereka kaum salaf. Baik. Ikhwatul kiram, di sini disebutkan wa balaghu darajatal muqarrabin. Para umat terdahulu dari kalangan salaf, mereka mendapatkan derajat al-muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kenapa hal itu terjadi? Karena di antaranya mereka memiliki perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan ketika mereka beribadah, mereka pun merasakan bahwasanya Allah itu seakan-akan benar-benar ada di hadapannya. Dan di antara athar tersebut adalah qila lil Junaid, ya, dikatakan kepada Al-Junaid, bima yusta'anu ala ghadhil basar, dengan apa kita akan mudah menundukkan pandangan? Qala bi ilmika, dengan ilmu yang engkau miliki engkau akan mudah ghadhul basar, menundukkan pandangan kepada atau menundukkan pandangan dari hal-hal yang Allah haramkan. Yaitu pertama bi ilmika anna an-nadhara an-nadhiri ilaika asbaq min nadharika ila al-mandhuri lah. Engkau merasa, engkau mengetahui dan engkau meyakini bahwasanya apa yang engkau lihat, pandanganmu tersebut itu didahului oleh siapa? Oleh Allah yang melihatmu. Jadi ketika engkau mau melihat sesuatu yang Allah haramkan, engkau sudah merasakan bahwasanya sebelum saya melihat, ada Allah yang melihat terlebih dahulu. Jadinya apa? Malu. Jadinya apa? Meninggalkan. Sehingga ia bisa ghadul basar. Nah, ini kalau ada perasaan muraqabah. Kalau nggak ada perasaan muraqabah, udah seakan-akan Allah itu lewat. Maka pandangan kita lepas kepada hal-hal yang Allah haramkan. Qala Sufyan Ats-Tsauri, kemudian berkata Sufyan Ats-Tsauri, alaika bil muraqabati mimman la takhfa alaihi khafiyah. Engkau hendaknya memiliki perasaan untuk senantiasa diawasi terhadap zat yang mana tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Wa alaika birraja'i mimman yamlikul wafa, dan engkau hendaknya meminta kepada Allah raja, berharap kepada Allah yang maha memiliki dan menepati janji-janjinya. Wa alaika bil hadari mimman yamlikul uqubah, dan hendaknya engkau takut kepada yang memiliki uqubah. Apa itu uqubah? Hukuman. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ada perasaan bahwa kita senantiasa diawasi oleh zat yang tidak ada sesuatu pun tersembunyi baginya, dan kita mengharap hanya kepada zat yang maha menepati janji, dan kita memiliki perasaan rasa takut kepada zat yang memiliki hari pembalasan, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka di sini kita mendapatkan derajat muraqabah. Kemudian athar yang selanjutnya, wa qala Ibnul Mubarak li rajulin raqibillah ya fulan. Berkata Ibnul Mubarak terhadap seseorang, raqibillah ya fulan, ya, engkau hendaknya merasa diawasi wahai fulan. Fasa'alahu ar-rajulu 'anil muraqabah faqala lah, maka laki-laki tersebut meminta bagaimana muraqabah tersebut. Maka Ibnu Mubarak berkata kepadanya, kun abadan ka'annaka tarallah, hendaknya engkau senantiasa merasa melihat Allah. Kalau kita merasa melihat Allah di hadapan kita, berarti ada muraqabah. Qala Abdullah Ibnu Dinar, berkata Abdullah bin Dinar, kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab ila Makkah fa'arashna bi ba'd at-tariqi fanhadara 'alaina ra'in min al-jabal. Ya. Abdullah bin Dinar pernah keluar bersama Umar bin Khattab menuju Mekah, dan mereka singgah di satu jalan. Mereka melewati sebuah mereka berjumpa dengan seorang penggembala, ya,
di pegunungan tersebut. Faqala lahu Umar, kemudian Umar berkata kepadanya, ya ra'i, wahai penggembala, bi'na syatan min hadhil ghanam, jualah kepadaku satu kambing ini. Faqala ra'i, penggembala tadi berkata, innahu mamluk, kambing ini ada yang memiliki, ada tuannya. Faqala lahu Umar, Umar ini ngetes ya, sebenarnya ngetes beliau. Umar berkata kepadanya, qul li sayyidika akalaha dhi'bu, katakan kepada tuanmu, kepada pemilik kambing ini, bahwasanya satu kambingnya telah dimakan serigala. Faqala al-abdu, budak tadi pun berkata, aina Allah, dia menegur Umar dengan kalimat aina Allah, di mana Allah? Ya, kalau aku melakukan ini, mengatakan kambing ini dimakan serigala, di mana Allah? Fabaka Umar, maka Umar nangis ketika itu. Berarti penggembala kambing ini jujur dan dia merasa diawasi oleh Allah, ada perasaan muraqabah. Wa qada ala sayyidir ra'i, kemudian Umar bin Khattab pergi menuju kepada tuan dari penggembala kambing ini. Fashtarahu minhu wa a'taqahu, kemudian Umar membeli budak ini dan budak itu dimerdekakan. Disebabkan apa? Sifat muraqabah yang ia miliki. Ia jujur dan ia mengikrarkan bahwasanya Allah itu Maha melihat, tidak mau ambil yang bukan haknya. Kalau kita semua dan kaum muslimin memiliki sifat muraqabah, insyaallah korupsi nggak ada. Ya. Korupsi ada, penipuan ada, kemaksiatan ada, itu karena muraqabah lemah. Sifat muraqabah belum masuk kepada hati kita atau hati kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa memiliki sifat muraqabah, senantiasa merasa diawasi, dan menjadi hamba Allah yang jujur dengan perkataannya dan perbuatannya. Jujur, kebaikan yang kita lakukan hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Karena hal tersebut apabila kita melakukan karena unsur duniawi, maka sungguh kecelakaan yang ia akan dapatkan. Ia akan merugi. Ia bersusah payah, ia berjuang, namun sia-sia saja karena tujuannya bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, dari apa yang sudah kita kaji, hendaknya kita menjadi seorang muslim mukmin yang memiliki adab terhadap dirinya, dengan kita mensucikan jiwa kita, membersihkannya. Pertama dengan taubat, taubatan nasuha. Yang kedua dengan sifat muraqabah. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada al-muhasabah wal mujahadah. Dan di akhir bulan Sya'ban ini, sebentar lagi nanti malam insyaallah salat tarawih, besok kita berpuasa. Semoga tidak ada hal-hal yang membuat kita terganggu dengan amal-amal ibadah di bulan Ramadan, dan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini lebih baik daripada sebelumnya, lebih berkualitas dan lebih maksimal dalam mengamalkan amal-amalan di bulan Ramadan yang begitu banyak. Dan jadikan bulan Ramadan ini bulan yang benar-benar mubarak bagi diri kita, yang bulan diberkahi buat diri kita. Dan kita jangan sampai menjadi seorang hamba yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, raghima anfu rajulin dakhala Ramadan wa kharaja wa lam yughfar lah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang sungguh ia merugi namun ia tidak mendapatkan ampunan. Nah, kita semoga tidak termasuk yang Rasulullah sebutkan tadi.
Dan mudah-mudahan kita semuanya dengan datangnya bulan Ramadan ini, sebagaimana tujuan dari puasa adalah agar membentuk jiwa yang bertakwa, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat buat anak pribadi dan kepada seluruh jamaah. Dan kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kesalahan itu dari anak pribadi dan dari syaitan, semoga Allah mengampuninya dan memohon maaf kepada seluruh jamaah. Dan kita tutup majelis kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.